dhewe ki duwe apa kerjane, Pak? Sedina 3 juta. Siapa kamu? Aku adalah makhluk yang dikenal simbol dari kejahatan. Pokoknya sama kamu. Berarti lah yang dari nunggu wayah itu. Perkenalkan, nama saya Seno Abimanyu Permana, saya penari dari Banyumas. Penglihatan saya tertariknya satu dari gerakan, juga gagah. Sudut pandang saya itu ebek itu adalah terlihat gagah dan berani, seperti kayak bayangan saya kayak prajurit. Indang itu setahu saya yang biasanya diebek untuk merasuki ataupun kesurupan, untuk merasuki dari penarinya tersebut. Dan ketika indang itu mendapatkan ataupun cara bagaimana mendapatkannya, kalau menurut saya, setahu saya kemarin saya sudah belajar juga sama yang sudah berpengalaman di dunia ebek, semacam kayak ritual dan juga nyembah untuk meminta indang di suatu tempat panembahan. Saya Hafiz Surya Harlistia atau lebih dikenal dengan Mas Bruk. Saya sebagai pelaku seni ebek Banyumasan. Saya menjadi pelaku seni ebek sejak saya masih kelas SD atau di tahun 2006. Dahulu pertama saya menekuni sebagai pelaku ebek, saya masih menjadi penari atau wayang. Saya masih mengikuti grup-grup lain. Seiring berjalannya waktu, saya mendirikan sanggar pada tahun 2013 yang dikenal sebagai Bruk Budoyo. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, seniman ebek dari Banyumas. Ebek yang aku ketahui ada maknanya juga, yaitu ada dua. Yang pertama ada eling beksa, eling gusti, yang dimana eling adalah dalam bahasa Indonesia itu ingat gitu. Ingat, beksa itu kita ketika menari kita harus ingat bahwasanya ada Tuhan kita gitu. Yang kedua ada eling badan, eling gusti gitu. Eling badan itu ya eling kita sebagai manusia, ya juga ada yang menciptakan gitu. Enggak cuma kita sih ya seisinya juga gitu. Yang aku tahu sih ini ya, kayak semacam roh halus atau sukma gitu ya, merasuki raga gitu. Nah di sini memang
Kalau menurut saya sih untuk mendapatkan indang itu sulit karena banyak ritual-ritual yang harus dilewati oleh pemain ebek itu. Salah satunya adalah ketika pemain ebek itu harus tirakat gitu ya. Tirakat, puasa, puasa weton, puasa Senin Kemis, puasa 40 hari, terus puasa ngebleng, ada juga kayak mutih gitu. Terus juga datang ke tempat penembahan-penembahan yang di mana itu yang dianggap itu di situ adalah dayangnya gitu. Kalau menurut saya orang mencari indang itu tidak mudah. Ada ritual, ada mandi malam, ada puasa, dan tidak segampang itu dan tidak semua orang bisa memiliki indang. Kenapa sih harus melewati hal itu? Karena peraga manusia itu ketika tirakat itu harus benar-benar bersih gitu loh, nggak cuma sembarangan. Untuk dampak negatif dari jual beli indang ya sangat, karena kayak gitu kan tidak bisa diperjualbelikan. Itu kan nenek moyang kita. Sebelum ada kita kan sudah ada nenek moyang yang menguri-uri budaya itu. Kenapa diperjualbelikan dan secara mendapatkan indang itu tidak mudah. Ritual itu sebenarnya bukan menyembah leluhur ya, ini saya meluruskan gitu. Tapi dari sesaji ini itu adalah kayak pengantar atau lantaran kita untuk wujud rasa syukur kita kepada Tuhan kita gitu. Makanya ada sesaji, ada di situ ada teh, ada telur, ada mungkin ayam cemani, ada degan, ada dan sesaji-sesaji yang lain gitu. Ada kembang, ada menyan, ada dupa gitu. Sebenarnya itu bukan malah lebih ke apa ya, menyembah leluhur gitu, bukan. Tapi ini adalah wujud rasa syukur kita bahwasanya harus diberi izin, istilah gitu, meminta izin lah ya ke leluhur kita biar pementasan ini berjalan dengan baik. Kita masih melakukan ritual yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Contohnya setiap hari khusus pada saat Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Jumat Manis. Dan kita melakukan ritual itu pada Sandekala atau Maghrib. Di samping itu saya juga melakukan ritual apabila sebelum pentas atau sesudah pentas. Saya Fajar Abu Galunggung, saya terjun ke dunia ebek semenjak tahun 92 sebagai dalang kesenian ebek sekaligus Ketua Pakumas Kecamatan Purwokerto Utara. Ebek itu adalah kesenian merakyat Kabupaten Banyumas yang bisa untuk sebenarnya kehidupan sendirilah, untuk kehidupan sendiri, mewujudkan bahwa kita itu manusia yang berwibawa atau yang ada maknanya kita hidup manusia sebagai manusia. Pribadi saya selama tahun 1992 lah ya, itu emang sangat sakral karena pertama sulit dipelajari, begitu pula mendapatkan sakralnya itu bisa makan beling, bisa makan kelapa tanpa
alat gitu, bisa dipukul pakai apa aja, jenis apa aja bisa, batu dilempar pun juga bisa. Kalau kita tidak melakukan ritual sebelum pementasan, biasanya kadang-kadang si leluhur merasuki pemain, entah itu nanti bilang tidak terima atau tidak disuguh dan lain-lain, karena mereka pun seperti kita sedang hidup di alam semestinya. Kita kan bertamu pasti harus assalamualaikum, uluk salam dan lain-lain. Seperti itu. Untuk melestarikan keseniannya, banyak cara untuk melestarikan budaya Banyumas gitu. Nggak cuma ebek ya. Di Banyumas itu banyak sekali kesenian-kesenian yang belum terekspor atau belum eksis. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Ebek bukan hanya tentang kerasukan, tetapi tentang mereka yang tak kasat mata. Tetaplah beretitut dalam berkesenian. Jangan sembarangan, kesenian ebek lebih dari itu. Ora gampang wong golek indah. Ora gampang wong golek indah. Ora kabeh wong bisa ketulungan indah. Nek kowe kepengin jregane, kok kudu bisa ngregani marang liyane. Aja nganggo secarmu dhewek.
ini merupakan sesuatu produk yang turun-temurun sejak pada masa Kademangan Gumegelem itu, yang turun-temurun sampai sekarang sudah beratus-ratus tahun lamanya masih ada. Keberadaan Kademangan Gumelem ini erat kaitannya dengan babat alas yang dilakukan oleh Ki Giring pada masa pemerintahan Pajang. Ki Giring ini merupakan tiga serangkai dengan Ki Juru Mertani dan Pemanahan, yang kemudian ketika Ki Juru Mertani dan Pemanahan babat alas mentok, Ki Giring memilih untuk babat alas di wilayah Gunung Kendeng yang sekarang menjadi wilayah Gumelem ini. Wilayah Gunung Kendeng ini dijadikan sebagai sebuah kademangan yang merupakan tangan panjang kekuatan Mataram di wilayah Gunung Kendeng dan Pegunungan Serayu dan sekitarnya. Nah, untuk itulah diarahkan untuk menjadi wilayah yang berswasembada, memiliki kelengkapan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Yang diantara dari sekian banyak produk yang dihasilkan di wilayah Kademangan Gumelem adalah adanya kerajinan bedama, dan ini merupakan sesuatu produk yang turun-temurun sejak pada masa Kademangan Gumelem itu, yang turun-temurun sampai sekarang sudah beratus-ratus tahun lamanya masih ada. Kula Murjaya alias Sukin, umur kula 78 tahun. Kula ngadeg empuk niki anu turun-temurun. Kula niki pun turun 7 etungane. Niki nggih asale sekang Rama Biyung Mbah Buyute ramane kula, terus niki pun 7 turunan. Kula latihan melu ramane Rama Gunung, pisan modal kiyambya latihan dewek lah, dan mandiri dewek ya alhamdulillah tayeng iku. Nglantaraken nggo umpani bocah, anak aku sanga sekolah. Produksi bedama di sini sebenarnya erat kaitannya dengan produksi benda pusaka yang lain, seperti ada keris, tombak, dan lain besi aji. Jadi kalau kita bicara keris dan bedama ini di wilayah Gumelem Kulon ini satu kesatuan. Mereka yang memproduksi keris, pusaka, besi aji ini juga mereka biasa memproduksi bedama, dan mereka yang memproduksi bedama ini biasanya akan belajar tentang besi aji sehingga bisa memproduksi keris. Angger riyin di Pagunan niku khusus nggaweni keris wasiat ingkang kangge keraton. Lah temurun mriki empuk niku nggih ming damlek alatane. Bedama-bedama yang diproduksi itu mewakili kondisi batin masyarakat di wilayah Pegunungan Serayu ini. Nah, sebagai contoh, ada bedama atau gaman yang bernama kudi. Kudi itu merupakan salah satu alat pertanian, alat sehari-hari untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, seperti bendo, tapi ada perutnya. Itu menurut masyarakat di wilayah Pegunungan Serayu ini memiliki makna laku sing adi. Kudi itu filosofinya adalah laku sing adi. Laku perbuatan yang adi, yang luhur, perbuatan yang luhur, perbuatan yang baik. Kemudian ada yang memaknai juga kudi adalah selaku-laku nih jadi. Artinya buat apa saja jadi. Satu alat ini bisa untuk memotong, untuk mencacah, untuk menggerus, untuk mencungkil, untuk meprek, itu semuanya dengan satu alat. Ini menggambarkan satu alat kudi saja
ini memiliki multifungsi sesuai dengan pekerjaan sehari-hari masyarakat di wilayah Pegunungan Serayu ini. Niki gudik gunane nggo anu bambu sih niku bambu ki kan niki sing ngenu bambu angger damel ka anu manjat kelapa niki sing dinggek kaya niku. Yen natari sih kula masyarakat ya Gombong, Kebumen, Sokaraja, Purwokerto, Purbalingga, Kroya. Mangkene kene iki Kalimantanan. Sing Kalimantanan iki kathah teng mriki pesenan. Harapan saya terkait dengan produksi bedama di wilayah Gumelem Wetan ini semoga bisa terus berlanjut menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Gumelem Wetan dan sekitarnya. Sebagai bagian dari tradisi, sebagian dari kekuatan spiritual, sebagai kekuatan dari hidup dan kehidupan sehari-hari. Usaha kula nggih kudu maju niki jane wong niki nggih pokok dibantu saking pemerintah nggih dereng tahu kula. Yang dibantu sih gelem ning sing penting nyong aja njaluk. Langkah kecil pun sudah cukup untuk tiba di rumah yang kau cari. Tapi mulai dari sini semua terasa hampa. Terkadang hidup seperti lorong kosong yang mengarahkan jalan pulang.
Aku? Iya, Kamu nungguin aku? iya. Aku lagi nungguin kamu. Kenalin, aku Gaura. Kalau kamu? Gani. Kalau nggak salah, Gani itu artinya mandiri ya? Pasti kamu orang yang kuat kan? Kuat banget. Sampai nanggung semuanya sendiri. Oh iya, jangan pernah ragu buat jalan ke depan ya. Hah? Maksudnya? Kamu di sini lagi? Iya dong, kan aku selalu nungguin kamu. Jangan pernah capek buat jalan ke rumah ya. Yang udah berlalu, biarin aja berlalu. Jangan pernah ragu buat jalan ke rumah. Aku nggak paham dari kemarin. Maksud kamu apa? Udah sore nih, mending kamu langsung pulang aja. Tapi... Udah pulang aja, percaya aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita masih berada di kampus Universitas Amikom Purwokerto. Itu yang kampus warnanya ungu di Jalan Letpol Sumarto. Nah, hari ini kita masih akan berbincang-bincang. Masih ada Mas Alvin dan juga satu lagi dengan Mbak Zahra. Mbak Zahra ini adalah salah satu mahasiswi di Universitas Amikom yang kemarin mengikuti sertakan salah satu film yang diproduksinya berjudul Turonggo Jiwo. Ini film tentang ebek. Mbak Zahra, kok bisa sih bikin film tentang ebek itu dari mana ini? Ya, jadi kenapa saya dan teman-teman bisa bikin film tentang ebek, itu yang pertama karena saya sendiri terjun di dunia kesenian, khususnya di Banyumas. Jadi karena berhubung saya dunianya dekat dengan kesenian di Banyumas, jadi otomatis mengenal ebek. Nah, karena lingkungan saya juga kebanyakan seniman-seniman ebek, jadi saya sempat mendengar masalah isu-isu yang ada di kesenian ebek. Nah, dari situ saya jadi punya ide untuk mengangkat masalah-masalah tersebut ke dalam sebuah film, gitu. Jadi begitu ya? Ya. Karena memang sehari-hari juga bersentuhan dengan dunia kesenian, juga ebek. Berarti Mbak Zahra ini juga penari ebek atau gimana? Enggak, saya bukan penari ebek. Cuma saya penari, enggak juga. Saya kebetulan penari tradisional yang fokusnya di tari-tari Banyumasan. Cuma emang sedikit paham tentang ebek gitu, karena lingkungannya banyaknya seniman ebek gitu. Kayaknya sih kalau Mbak Zahra ini penari ebek, banyak yang nungguin jantungnya kayak apa. Ya nanti belajar dulu Pak, belajar ebek dulu. Boleh nggak diceritakan proses produksinya film Turonggo Jiwo ini seperti apa? Oke, untuk proses produksinya kita kurang lebih ada sekitar 3 hari syuting, dan proses produksinya itu kalau dari masanya itu kurang lebih 2 bulan. Ya, jadi 3 kali syuting, kita ngambil beberapa tempat yang memang digunakan untuk ritual ebek gitu. Jadi kita ngambil kebanyakan footage itu tentang ritual ebek. Ada yang pertama itu hari pertama untuk wawancaranya sama seniman-seniman ebek yang terjun langsung di dunia ebek. Terus habis itu yang kedua itu ada ritual mandi yang dilakukan di Purbalingga, di Situ Tirta Marta situ. Terus habis itu yang ketiga itu ada di pemakaman salah satu tokoh ebek yang sudah tiada, itu tempatnya Eyang Kerta. Tapi itu antara tempat pesucen sama pemakaman itu dalam 1 hari yang sama produksinya. Jadi paginya ke tempat pemakaman dulu, baru nanti pas malamnya ke pesucen, ke tempat pemandian. Dan yang hari terakhir itu kita cuma ngambil footage aja di salah satu event kesenian di Banyumas, yaitu Lengger Bicara. Itu cuma ambil footage yang pas ada penampilan seni ebeknya. Jadi film Turonggo Jiwo ini bercerita tentang apa sih? Oke, film Turonggo Jiwo ini bercerita tentang mengangkat salah satu masalah yang ada di kesenian ebek, yaitu tentang adanya jual beli indang yang ilegal. Jual beli indang? Iya, jadi mungkin kalau misalkan kebanyakan teman-teman nih taunya ebek itu hanya tentang kesurupan atau indang, itu sebenarnya nggak serta-merta kesenian ebek itu hanya tentang kesurupan gitu. Jadi masalah yang kita angkat ini apa? Karena sekarang itu banyak sekali di media sosial beredar tentang oknum-oknum yang memperjualbelikan indang. Padahal pada kenyataannya indang itu didapatkan tidak hanya semata-mata hanya dengan transaksi, tapi harus ada ritual terlebih dahulu. Jadi seseorang yang mau mendapatkan indang tersebut harus melakukan sebuah proses ritual gitu. Dan itu pun kalau mereka udah punya ritual itu hanya orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan indang gitu. Jadi di film ini kita hanya mau meluruskan aja kalau misalkan indang itu tidak bisa didapatkan hanya dengan sebuah transaksi. Gitu. Jual beli itu ada nggak di ini marketplace, ada nggak sih? Kalau itu sebenarnya kalau di marketplace itu belum menemukannya Pak. Tapi adanya di media sosial. Jadi ada beberapa oknum yang memang mereka itu pasang bikin kayak poster. Jadi ntar ada list indang-indangnya, misalkan indang macan, indang ketek gitu. Terus ada price listnya juga. Ada yang 50.000, ada yang 150 gitu. Tergantung dari seberapa seremnya mungkin ya Pak.
Oh gitu, jadi sampai segitunya ya bahwa Iya. itu bisa diperjualbelikan ya. Tapi memang aslinya berarti nggak ada lah ya, seperti itu ya. Ya, nggak ada, bukan nggak ada, tapi lebih kepada tidak bisa didapatkan semudah itu. Tidak bisa dengan cara instan kayak Iya, gitu, harus pakai ritual. harus ada prosesnya. Mas Alvin mengawal proses seniornya ya ceritanya. Aduh, senior. Pembimbing. Pembimbingnya Zahra. Seperti apa Mas proses produksinya film yang dibuat sama Zahra dan teman-teman ini? Oh iya, sebelumnya pertama timnya Zahra itu memang datang ke studio ya waktu itu ya untuk ngomongin soal konsepnya kan gitu. Dan konsep itu sebetulnya sudah ada, cuman kita mesti matangkan konsep itu, akan dibuat dan akan dilakukan pendekatan seperti apa gitu Mas dalam sebuah filmnya itu. Dan saya sebenarnya nggak terlalu banyak terlibat di situ, cuman ada di bagian pre-production dan post-production gitu. Ketika terlibat di production mereka sudah full tim tuh, syuting full. Dan setelah konsep udah lock ya, itu ya bulan Mei berarti ya? Mungkin ya? Mei awal ya? Nah, syuting tuh 2 bulan ya berarti ya? Iya, kurang hampir 2 bulan. Terus mereka kembali ke studio, baru saya ikut dampingin di post productionnya gitu. Gitu. Nah di situ udah mulai merangkai gimana nih dengan footage yang ada, dengan ada 4 narsum ya kalau nggak salah ya. Iya, 4 narsum. Nah itu kita tentuin mau gimana nih untuk mereka mix and match-nya nih supaya dari keempat ini bisa satu benang merah gitu berceritanya gitu Mas. Nah itu paling saya di situ sedikit membantu tim supaya ada koneksi yang. Riset seperti apa yang dilakukan oleh Zahra sama teman-teman untuk memproduksi film ini? Researchnya, kalau misalkan research itu sebagian besar dari saya sendiri Pak. Karena seperti adik saya ceritakan, karena saya sendiri bersinggungan di dunia kesenian, jadi udah sering dapat curcol gitu dari seniman ebek gitu. Jadi terus juga dari teman-teman paling mereka bantu research dari media sosial sih. Mereka ngelihat, cari tahu tentang ebek itu gimana di mata masyarakat, terutama generasi muda gitu. Karena dan terbukti dari media sosial tuh banyak banget yang nangkepnya kayak gitu Pak. Kalau misalkan ebek tuh ya kesurupan gitu. Padahal juga kalau kesurupan pun mereka belum tentu beneran. Karena kebanyakan kalau yang di media sosial ya Pak, yang kita temuin itu kebanyakan mereka cuma buat eksistensi aja. Jadi cuma buat biar kelihatan sangar gitu kesannya. Oh. Iya. Kesenian tradisional semacam ini kembali kayak ngehits lagi loh. Kayak rame terus, bahkan penontonnya juga yang masih muda-muda. Tapi mungkin ternyata di situ orang nontonnya itu gara-gara trendsnya itu ya, gara-gara ini. Karena mungkin dijadiin lelucon juga sih Pak. Di situ, iya. Karena banyak juga yang dapat video dari media sosial juga. Kalau mereka tuh pas kelihatan kesurupan benerannya tuh gara-gara ketemu sama orang yang dikenal. Jadi pas lagi ceritanya kesurupan nih. Terus habis itu ketemu sama tetangganya, tiba-tiba salim gitu. Kan jadinya di situ jadi bikin lucu dan akhirnya masyarakat jadi lucu ya seni ebek gitu. Itu yang bikin ramai sih Pak. Iya, saya melihat kalau ada salah satu channel namanya itu Kompas Satria. Dulu saya senang lihat itu karena memang mereka itu selalu membagikan jadwal-jadwal pertunjukan ebek dimanapun se-Banyumas bahkan di luar Banyumas ya. Biasanya keluar tulisannya jadwal mendeman. Itu berarti jadwal pertunjukan ebek di mana-mana kayak gitu. Dan itu apa mereka juga yang penonton itu ngikutin itu terus ya? Biar tahu jadwalnya di mana kayak gitu. Iya, kebanyakan iya sih Pak. Terus juga kan biasanya udah ada komunitasnya sendiri di masing-masing daerah. Ada komunitas info canturan gitu misalnya. Nah itu nanti udah di-sharing jadwal-jadwal per daerah. Karena kalau misalkan di Banyumas juga ebek itu udah ada jadwalnya tiap hari Pak. Jadi tiap hari pasti ada ebek, cuma pindah-pindah lokasi gitu. Kalau Mas Alvin, isi utama dari film itu ikut mendampingi nggak? Nggak terlalu lagi-lagi Mas, karena saya cuma terlibat di pre-production. Waktu itu masih Zahra dan tim masih mengembangkan alurnya, kemudian permasalahannya dan perspektifnya. Mau ngangkat dari mana dan apa yang akan diulik gitu Mas. Nah ketika sudah masuk, mereka tim sudah ibaratnya lock dengan konsepnya, lah itu udah mulai pengembangan sendiri tuh. Sampai pada tahap produksi saya udah nggak cukup terlibat dan baru kembali pas itu. Post production berarti. Editingnya aja itu. Oke Zahra,
karena ini film dokumenter ya, berarti narasumber yang ada di situ adalah para pelaku kesenian ebek yang beneran ya? Jadi kebetulan di film itu saya ambil 4 narasumber. Yang pertama itu dari tokoh sepuh di kesenian ebek, jadi dibilangnya dukun ebek. Penimbul gitu. ya? Iya, dukun ebek yang emang beneran menguasai kesenian ebek itu sendiri. Terus habis itu yang kedua saya ambil dari sosok yang memang sangat aktif di industri ebek ini. Jadi siapa yang itu? namanya Mas Hafiz atau Mas Hafiz. akrabnya Mas Bruk, Hafiz Bruk gitu. Oh, yang punya sanggar Buruk Budoyo Iya, ya? Buruk Budoyo, betul. Itu produktif banget di dunia ebek. Terus habis itu yang ketiga itu ada salah satu seniman muda yang memang sarjana seni, yang mengerti filosofi dan lain-lain tentang ebek. Materi-materi yang berat tentang ebek gitu. Itu Purwokerto juga, siapa? Iya, itu namanya Mas Sulaiman. Tadi panggilnya Sule. Oh, iya, Sule Cakil. Penari juga. Penari juga. Cuma beliau itu fokusnya di ebek juga memang. Terus habis itu yang ketiga itu ada namanya Mas Seno. Itu baru banget terjun di dunia ebek. Dia penari, cuma dia belum tahu banyak tentang ebek. Jadi dari Mas Seno itu nanti kita ambil informasinya itu tentang kesaksiannya beliau. Kenapa mau masuk ebek dan apakah tahu tentang indang itu. Dan terbukti dari Mas Seno sendiri juga taunya indang itu dibeli. Gitu. Mas Seno ini Rawalo ya? Iya, Mas Seno. Ya. Adiknya teman saya itu. Oh iya, Mas Sule Rawalo. Oke, jadi dari keempat narasumber itu dipandang sudah cukup untuk mewakili produksi ini sebagai narasumber gitu ya? Iya. Ke masing-masing narasumber itu apakah mengungkapkan topik yang sama atau beda-beda itu? Kalau misalkan dari keempat narasumber itu isunya sama Pak tentang jual beli indang. Cuma beliau berempat itu menjawab dari perspektif yang berbeda. Sesuai sama perannya masing-masing. Tadi kalau misalkan namanya Pak Fajar tadi yang udah dianggap senior di dunia ebek, itu untuk beliau itu lebih mendalami tentang ritualnya, tentang makna ritualnya. Kalau misalkan Mas Hafiz Beruk, itu beliau lebih pada industrinya. Ya, tentang bagaimana ebek itu dipertunjukkan gitu. Terus habis itu kalau misalkan Mas Sulaiman lebih kepada keilmuannya dari sisi seni gitu. Kalau misalkan Mas Seno lebih dari perspektif murni seseorang yang baru. Pelaku. Iya, pelaku. Fenomena jual beli indang itu seperti apa dari kacamata mereka? Oke, kalau misalkan jual beli indang ini, kalau misalkan dari ketiga tokoh yang tadi, yang Pak Fajar, Mas Hafiz Beruk, sama Mas Sulaiman, mereka mengaku cukup resah sih Pak sama fenomena ini. Ya, karena beliau bertiga itu kan memang terjun di industri ebek, kesenian ebek. Nah, jadi mereka itu merasa kalau misalkan dengan adanya jual beli indang ini cukup merusak atau mengacaukan pementasan mereka, karena kenyataannya di lapangan ketika pertunjukan ebek itu berjalan dan ada fenomena-fenomena seperti itu yang mereka menganggap mereka punya indang hasil transaksinya itu justru malah jadi mengalihkan fokusnya penonton, yang harusnya penonton itu menyaksikan pertunjukan yang asli yang disajikan oleh para seniman, malah jadi fokus kepada bahasanya mereka itu penonton yang asal-asalan gitu, yang kacau, malah fokus yang keseruannya bohongan gitu. Padahal tujuan dari pertunjukan itu sendiri adalah untuk menunjukkan kesakralan atau indahnya dari kesenian ebek ini. Tapi malah fokusnya jadi teralihkan kepada indang-indang itu yang katanya kesurupan gitu, padahal belum tahu. Kemarin itu kita ngobrol jadi sama Mas Alvin. Beliau ini hampir sama ya, gayuh indang tapi untuk lengger ya gitu. Kan jadi banyak cerita serem-serem dan sebagainya. Kalau Mbak Zahra kira-kira ada cerita-cerita semacam itu apa enggak kemarin? Sebenarnya dari kami selesai produksi Pak, berarti hari ketiga. Sebenarnya saya sendiri kumpul sama teman-teman, terus sempat nanya, kalian ada ngerasain sesuatu nggak? Ada yang mau diceritain nggak? Tapi dari teman-teman malah reviewnya bagus-bagus semua Pak. Malah enggak kok, aman gitu. Iya, nggak ada ngerasa apa-apa karena alhamdulillahnya beruntungnya kita didampingin sama orang yang tepat. Jadi selama kita syuting itu kita memang didampingi oleh juru kunci dan lain-lain gitu. Cuma kalau di saya sendiri ada sesuatu yang sebenarnya belum tahu pasti apapun dipastikan. Jadi ceritanya itu waktu kita sebelum syuting kita ada yang namanya survei lokasi dulu. Itu di pemakaman. Iya, pemakamannya Eyang. Nah itu dari awal kita udah ngurus izin dan lain-lain, jadi udah aman lah Pak masuknya.
Cuma memang saat di situ nggak tahu dari saya sendiri merasa tertarik sama satu spot. Itu di sebelah pemakamannya. Tapi masih satu lingkup pemakaman, cuma di sebelahnya ada makam yang kata juru kuncinya itu adalah keluarganya. Nggak ada yang aneh, cuma memang diwanti-wanti sama juru kuncinya kalau misalkan hati-hati kalau ambil foto harus niatnya baik. Gitu. Karena kebanyakan dari orang-orang yang sudah ke situ setelah ambil foto katanya mereka itu fotonya hilang saat sampai rumah. Nah biasanya seperti itu katanya karena niatnya kurang baik. Oh, filenya ke delete kali itu. Oh ya mungkin gitu ya Pak, atau memorinya penuh mungkin gitu. Ya jadi diwanti-wanti terus sama penjaganya, Mbak izin gitu. Nah terus tapi alhamdulillahnya dari saya dan teman-teman yang mengambil foto itu aman semua Pak. Terus selang berapa hari setelah itu saya dimimpiin. Jadi ada sosok anak kecil yang dia itu kayaknya penari. Karena di mimpi itu saya kan memang orang mimpian banget Pak. Jadi tidur 15 menit pun pasti mimpi. Nah ini di mimpi ini saya mimpinya lagi nari, terus habis itu ada sosok yang keluar dari saya. Nggak tahu lagi itu, kalau logikanya nggak ngerti, tapi keluar dari badan saya. Nah sosok itu kecil, anak kecil, tapi saya merasa energinya sudah dewasa. Gitu. Nah terus setelah hari itu saya iseng nanya ke Mas Hafiz Brook, tanya, Mas aku dimimpiin ini tandanya apa? Terus mungkin karena beliau bercanda, dapat indang tuh. Dapat indang gitu. Gratis ya? Iya, katanya namanya lengger bugil. Tapi itu bercanda. Terus habis itu akhirnya karena saya takut, baru Mas Hafiznya bilang mungkin itu cucunya. Iya. Jadi mungkin itu udah dewasa tapi kecil, stunting mungkin ya. Atau mungkin meninggal waktu kecil. Takut. Ya. Jadi ada hal yang dapat menjadi pelajaran, menjadi catatan bagi kita bahwa proses produksi yang dialami oleh Mbak Zahra ini karena di tempat-tempat yang mungkin dianggap sakral atau memang tempat yang khusus semacam itu memang kita produksi itu ya satu kula nuwun dulu ya, permisi dulu. Kemudian kita juga harus mengikuti adab atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di situ yang biasanya disampaikan atau diperintahkan oleh juru kunci atau sesepuh yang ada di situ. Itu memang harus diikuti ya. Karena faktor di luar teknis semacam ini kadang-kadang mengganggu dan itu kalau kita ngikutin seperti itu biasanya yang menjadi aman. Karena ada kasusnya kemarin misalnya dengan ini kan yang karena buru-buru dan sebagainya tidak sempat persiapannya kurang dengan Mas Alvin. Jadi ada beberapa gangguan-gangguan. Oke, kalau kesulitannya seperti apa Mbak Zahra proses produksi ini? Kalau untuk kesulitannya sendiri pasti banyak Pak. Karena kebetulan kan saya dan teman-teman ini pertama kali banget bikin film, megang kamera, lighting dan lain-lain itu pertama kali banget. Jadi kita dari hari pertama waktu wawancara itu kita masih kagok banget, apa ya bahasanya, masih kesusah untuk nyeting, lighting, kamera tuh kita sampai makan waktu 8 jam. Iya, jadi itu rundown tuh mundur banget. Itu kesulitannya itu sifat teknis, kayak studio itu kan mungkin aman, tapi kalau misalnya kita kan syutingnya kemarin di alam, ada yang di pemandian, di pemakaman, dan itu kendalanya juga karena sumber listriknya minimal. Gitu. Di situ teknis. Ya memang hal apapun gitu, semua orang harus tetap mengalami kejadian pertama kali gitu loh. Jadi setelah itu kan nanti akan bertambah jam terbangnya, bertambah lagi kayak gitu sehingga dari pengalaman-pengalaman itu tentu bisa menjadi tambahan ilmu yang biar produksi selanjutnya lebih lancar kayak gitu. Kalau Mas Alvin komentarnya terhadap film Turunggo Jiwo ini seperti apa Mas Alvin? Kan sebagai ini juga apa namanya? Satu memproduksi juga film, membuat juga film dokumenter, kemudian juga membimbing mereka untuk produksi ini. Komentarnya seperti apa film ini? Udah komentar ya. Komentarnya ya. Karena ini maksudnya mereka berangkat dari mereka sendiri ya Mas gitu. Jadi pertama sangat apresiasi ya karena untuk pertama kali membuat film dokumenter sudah bisa membuat skala yang cukup besar gitu. Karena melibatkan banyak narasumber dan
tema yang unik juga ya, jual beli indah kayak gitu. Dan itu berhasil mereka lakukan dari tahap awal sampai akhir gitu, dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi saya ya untuk melihat proses mereka gitu. Kalau dari segi alurnya mungkin bagus karena banyak perspektif yang diambil. Cuman dari situ pada akhirnya cukup mengurangi fokus dari si cerita itu, Mas gitu. Nah, ini mungkin sudah menjadi keputusan kreatif bersama tim ya, yang mesti kita hargai dan kita terima aja gitu. Cuman untuk sebuah fokus atau interest di sebuah film itu masih cukup luas jadinya. Jadi masih belum terlalu fokus ke satu permasalahan yang kompleks gitu. Karena cukup banyak yang narasumber juga ya, gitu ya. Jadi kan gitu. Tapi overall itu udah bagus banget gitu, Mas. Gitu. Dan mungkin karena nggak tahu nih, waktu itu kan kita sepakatnya kan memang meng-capture banyak kejadian dan banyak footage ya, karena dokumenter ya, Mas ya. Kita harus kaya footage gitu, dan mungkin masih beberapa belum bisa meng-capture semuanya, jadi masih cukup beberapa yang di staging gitu, Mas. Jadi terlalu ya kita mereka juga adegan ya, gimana mandinya, gimana mereka kayak mendapatkan indangnya lah gitu, tutorialnya, Mas gitu kan. Nah, mungkin karena waktu dan juga permasalahan skala budget juga ya. Makanya kita nggak bisa sampai benar-benar yang ngikutin semua kegiatan sampai benar-benar kita banyak footage gitu sih. Tapi overall saya juga puas sih dan maksimal dengan kerja tim juga. Jadi apresiat sama tim Turanggo Jiwo gitu. Nah, itu buat Zahra dan teman-teman itu catatan dan kritik dari pembimbingnya seperti itu. Kalau saya boleh sedikit, memang di beberapa kendala teknis ya, terutama di audio yang mungkin belum maksimal, dan itu pasti bisa sekali ditingkatkan ketika nanti setelah mengalami proses produksi yang selanjutnya kayak gitu. Kira-kira tahun depan Festival Film Banyumas kayak gitu masih mau ngirim lagi apa enggak? Pengennya iya, Pak. Iya, karena kemarin pengalaman pertama kali dan ternyata seru. Dan saya juga tipe orang yang suka berimajinasi. Jadi jadi kemarin tuh dipercaya sama teman-teman jadi director tuh rasanya, nah ini nih gitu. Terus jadi berharapnya sih nggak harus tahun depan ya, Pak. Pengennya malah kalau misalkan dalam waktu dekat ini kita memungkinkan ya. Pengennya sih pengen bikin lagi. Iya. Kamu kan selama ini lebih banyak keseniannya di tari ya. Iya. Oke. Asik mana nih tari sama film? Berapa? Aduh, sama lah, Pak. Sama. Nggak bisa milih. Tapi karena di film ini baru banget, jadi masih pengen lebih kepo lagi sama film sih. Nggak apa-apa kok, nggak harus milih film atau tarian nggak, dan itu bisa berjalan dua-duanya kan. Artinya kamu yang penari tetap fokus dengan tariannya, kemudian kamu juga sambil belajar untuk bikin film terus kayak gitu. Nah, terakhir mungkin ini ke Zahra, nanti mungkin juga ke Mas Alvin ya. Zahra dulu. Zahra, kira-kira dengan film ini pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke penontonmu? Jadi untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk anak-anak muda, kita harus bisa lebih menghargai kesenian, terutama kesenian di Banyumas, terutama ebek, bahwa ebek itu bukan hanya tentang kesurupan atau janturan, tapi ada makna sakral di dalamnya. Oh ya, dan juga yang tadi disampaikan itu bahwa indang itu tidak bisa diperjualbelikan. Dan tidak semua orang bisa memiliki indang. Tidak bisa instan ya? Tidak bisa. Harus melalui ritual-ritual tertentu. Harus ada prosesnya. Oke. Mas Alvin, ada pesan nggak? Pesan ya? Oke. Ya mungkin utamanya adalah dari film Turanggo Jiwo, yang pasti jangan sampai putus gitu untuk
generasi berikutnya karena budaya Banyumas, Jawa ya itu sangat banyak nilai otentik di situ dan kita sangat bersyukur dan berhak untuk mewarisi itu gitu. Dan dengan Turanggo ini juga membuka eksplorasi perspektif ya tentunya, karena dengan kita memahami filosofi dari ebek dan itu semua punya makna, punya alasan dan pasti punya tujuan gitu. Dan untuk narasi-narasi yang kurang baik dan segala macam itu kita bisa sama-sama ayo luruskan bahwasanya semua kesenian pasti punya akarnya, punya reasoningnya dan pasti punya tujuan yang baik dan tidak ada itu untuk sebuah hal yang buruk gitu ya. Dan pasti untuk generasi kita ke depan berikutnya ayo sama-sama dan jangan sampai putus di generasi kita karena ini adalah inherit ya atau mewarisi ke berikutnya gitu. Itu paling Mas. Oke, terima kasih. Jadi film bisa menjadi salah satu cara untuk terus melestarikan budaya tradisional yang ada di daerah kita. Kemudian film juga bisa jadi salah satu sarana untuk mensosialisasikan atau meluruskan hal-hal yang mungkin kurang tepat dalam menerjemahkan kebudayaan kita gitu. Terima kasih Mas Alvin, Mbak Zahra. Ini adalah episode terakhir dari Pekan Film Banyumas yang disiarkan di Satelit TV, hasil kerjasama Satelit TV, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, dan juga Dinpora Budpar. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat dan membantu dalam Festival Film Banyumas tahun 2025. Di antaranya yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sun Cinema, kemudian juga Sanggar dan kelompok-kelompok pengusung untuk Festival Film Banyumas 2025 ini. Oh ya, juga volunteer-volunteer dari UMP dan juga dari Telkom University. Sampai bertemu lagi di Festival Film Banyumas tahun 2026. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.